BTTH Kaisar Api, episode 429. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Boom, di atas langit Linggu, terdapat awan gelap yang tak terhitung jumlahnya. Kilat menyambar dan guntur di dalam awan gelap, dan kekuatan guntur sangat dahsyat. Pada suatu saat, petir hitam menyambar dari langit, dan bumi di bawahnya terbelah menjadi kawah sedalam beberapa kilometer. Kekuatannya sungguh mengerikan. Karena semua orang telah menyempurnakan ramuan obat, gadis kecil itu juga menjadi aib. Keluarlah. Dengan gumaman genit, mata Ling Zixi tiba-tiba menjadi serius. Kuali obat api di depannya langsung meledak, dan sebuah pil bulat berwarna zamrud tiba-tiba muncul di udara. Bunyi dengung weng. Sesaat kemudian, seluruh langit berguncang hebat, dan awan petir di atas langit juga berubah dengan cepat. Ini, pil tingkat abadi tingkat ke-7 tingkat bumi, pil Wanyuan. Konon, khasiat obat dari pil ini sangat misterius. Selain banyak persyaratan teknik pemurniannya, khasiatnya bahkan lebih sebanding dengan Tiandan tingkat 7 dari peringkat abadi. Tunggu, apakah itu? Petir 7 iblis mendalam 3 warna. Aku akan melepaskannya, sayang. Di luar gunung altar, para pria kuat tidak bisa duduk tenang. Melihat Ling Zixi berhasil memurnikan pil obat yang begitu menakutkan, mereka langsung menghela napas. Beberapa immortal petarung bintang 7 di tahap pertengahan dan akhir pertempuran tidak cukup percaya diri untuk mengambil alih. Ling Qitua, sepertinya kali ini, klan rohmu telah menghasilkan seorang jenius dalam bidang pemurnian obat. Mampu menyempurnakan pil Wanyuan yang begitu menakutkan di usia yang begitu muda, prestasi di masa depan akan tak terbatas, dan dia masih termasuk golongan wanita yang benar-benar mencerminkan kalimat tersebut. Wanita tidak membiarkan pria. Yao Xuanyi mengepalkan tinjunya dan berkata kepada Hesi, wanita tua dari ras spiritual. Ketika para tokoh kuat lainnya melihat ini, mereka pun mengikutinya. Ramuan puncak tingkat Suan tingkat 7 yang masih sangat muda ini bahkan telah menghasilkan petir sihir misterius 7 warna, dan pencapaiannya di masa depan mungkin tidak terbatas. Hehe, aku sudah berterima kasih kepada kalian semua atas cinta kalian kepada Zixi. Zixi hanya mampu mencapai apa yang telah ia capai dengan mengandalkan latar belakang klan. Dibandingkan dengan klan Yao, itu tidak ada apa-apanya. Kata Ling Qitua dengan rendah hati, namun ada senyum di pipinya. Tapi ada kebanggaan yang tak tersian embunyikan. Meskipun Ling Zixi telah menghabiskan banyak harta spiritual klan mereka, tetapi jika dilihat sekarang, efeknya tentu saja sepadan. Masih ada sedikit waktu sebelum malapetaka guntur itu datang sepenuhnya. Tapi aku sama sekali tidak tahu apa yang sedang dilakukan Xiao Yan. Orang-orang dari keluarga Xiao tidak akan menyerah semudah itu. Apakah dia masih menunggu sesuatu? Ling Zixi berdiam diri di udara, menjaga ramuan berwarna zamrud dengan tenang, dan wajahnya sangat serius, karena setelah bernapas, dia akan menghadapi Lei, 7 iblis misterius 3 warna. Dengan tingkat kekuatan seperti itu, saya khawatir itu sebanding dengan pukulan puncak dari pembangkit tenaga immortal petarung 7 bintang tingkat akhir. Dengan kekuatannya, itu tentu bukan tantangan kecil. Haha, karena Nona Ling Zixi telah berhasil dimurnikan, aku tak sabar menunggu pria dari ras kuno itu, jadi sudah saatnya bertindak. Keluarkan untukku, pil surga tingkat ke-7 peringkat abadi, pil bodhisattva darah. Tiba-tiba, Shen Hong meraung dingin, dan tangannya tiba-tiba masuk ke dalam kuali obat yang dikelilingi oleh api yang berkobar. Seketika, jejak tangannya berubah secara tiba-tiba. Setelah beberapa saat, kekuatan yang sangat dahsyat benar-benar menyatu di bawah tatapan banyak orang. Puff, sebuah suara kasar terdengar, dan ramuan merah darah di dalam kuali obat itu sepenuhnya terbentuk. Pada saat menyatu dan terbentuk, cahaya merah darah yang berkedip-kedip secara tidak biasa menyerupai tubuh seorang bodhisattva yang penuh welas asih, dan di belakangnya tampak lebih indah lagi dengan bulan purnama yang terang muncul dari tanah. Tiba-tiba benda itu meledak keluar dari kuali obat di bawahnya, dan seketika kuali obat itu berubah menjadi bubuk yang tak terhitung jumlahnya dan meledak, dan bodhisattva berwujud merah darah langsung melangkah ke langit, menerobos awan badai tebal di angkasa, melepaskan kekuatannya. Boom! Dengan suntikan kekuatan bodhisattva istana merah berdarah,
awan petir hitam tanpa warna di atas langit benar-benar mulai bergetar hebat. Semuanya, dan di atas awan petir itu, ada sebanyak 5 warna awan petir yang bergulir. Ternyata itu adalah petir 7 iblis mendalam 5 warna. Pada saat ini, beberapa ahli kekuatan merasakan depresi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan yang lebih tidak terduga bagi mereka adalah bahwa sebenarnya muncul di sekte Siyue ini seseorang yang mampu menimbulkan petir 7 iblis mendalam 5 warna. Ahli kekuatan muda Rai, pil obat tingkat surga tingkat 7 peringkat abadi, pil iblis bodhisattva darah, petir sihir 7 warna misterius, dan karakter 3 baris sederhana mewakili puncak kesuksesan dalam festival klan obat saat ini. Jika tidak ada yang lebih kuat, saya khawatir sang juara tidak lain adalah dia. Petir 7 iblis mendalam 5 warna itu benar-benar rumit. Melihat pemandangan ini, tubuh Shen Hong terangkat ke udara, membawa ramuan merah darah yang lembut, dan ada rasa jijik terhadap Ling Zixi dalam kata-katanya. Kalian berdua, terburu-buru sekali. Saat keduanya sedang berdebat, sebuah suara yang sangat arogan terdengar dari bawah. Yao Yichen, Ling Zixi dan Shen Hong meraung serempak. Bakat Yao Yichen dalam meracik obat, bahkan saat mereka berdua sampai berdebar-debar, dan sekarang mendengar kata-kata seperti ini, aku tak bisa menahan rasa gugup. Petir sihir 7 tingkat 5 warna memang luar biasa, tetapi hanya berdasarkan ini, akan terlalu mengada-ada untuk mencabut gelar alkemis nomor 1 di daratan. Yao Yichen berkata dingin, sambil memegang pil obat berwarna cian yang cukup halus di telapak tangannya. Seberkas awan berwarna-warni muncul, langsung menyatu dengan awan petir di langit. Pada saat itu, awan petir bergulir, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya hanyalah momentum lemah untuk mengalahkan Shen Hong. Petir iblis 7 warna, puncak dari peringkat abadi tingkat 7. Bagaimana mungkin? Setelah beberapa saat, embusan angin menerpa langit, tiba-tiba mengubah seluruh ruang hampa menjadi kegelapan, dan awan petir yang hanya berukuran beberapa meter menghantam wajah Yao Yichen. Di atas awan petir itu, terdapat 7 warna, dan kekuatan ketujuh warna tersebut terus menyatu, bertemu, dan beredar, dan tampaknya memiliki semacam kekuatan dahsyat yang mengguncang dunia. Sepertinya hasilnya sudah terbagi. Pada saat ini, Ling Zixi juga tidak bisa menggelengkan kepalanya, dan hanya bisa mengarahkan pandangannya ke puncak ke-8 Xiaoyan, yang duduk dengan tenang. Tunggu, orang ini. Tepat ketika ia memikirkannya, mata indah Ling Zixi menemukan bahwa Xiaoyan, yang tadinya duduk tenang di puncak ke-8, kini berdiri perlahan. Saat ia berdiri, matanya memancarkan kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan senyum di sudut mulutnya penuh dengan kegilaan, yang membuat orang bergidik. Pemandangan yang sangat aneh tercermin di matanya. Tampaknya tujuannya adalah 7 petir iblis dahsyat yang akan Mi Pencu di belakang kepala mereka. Dan tepat ketika Xiaoyan bangun, beberapa orang dengan penglihatan tajam menemukan bahwa meskipun Xiaoyan lemah, bahan-bahan obat di dalam kuali obat telah menyatu, tetapi masih ada sesuatu yang hilang. Apa yang ingin dilakukan orang ini? Di Gunung Altar, banyak orang memandang Xiaoyan dengan wajah bingung. Berdasarkan gerak-gerik yang ditimbulkan orang ini selama putaran pertama dan kedua ujian, mereka tidak akan pernah berani meremehkannya. Mereka hanya tidak tahu apakah orang ini akan menerima takdirnya kali ini, atau akankah dia menimbulkan badai yang lebih mengerikan. Sepertinya hasilnya sudah diputuskan. Yao Yichen dari keluarga Yao sebenarnya menciptakan petir sihir 7 warna. Ini adalah puncak dari alkemis tingkat abadi. Saya khawatir 100 tahun dari sekarang, akan ada alkemis tingkat suci di keluarga Yao. Kali ini, sepertinya tak seorang pun mampu mengalahkannya. Di Gunung Altar, melihat ketiga orang yang berdebat dengan pedang, orang-orang dengan mata yang tajam juga tahu bahwa upacara agung ini akhirnya telah berakhir. Tunggu, pria itu sepertinya Xiaoyan. Dia ini, tepat setelah para anggota senior klan pengobatan menarik napas dalam-dalam, beberapa orang tak kuasa menahan diri untuk tidak melihat sosok Xiaoyan yang tiba-tiba muncul di prisma kristal di depan mereka. Intern, Xiaoyan, kau sudah gagal, jadi cepatlah pergi. Shen Hong menatap kemunculan Xiaoyan yang tiba-tiba, dan berkata dengan curiga. Namun, ketika ia memikirkan situasi saat ini, Shen Hong tidak mudah meluapkan kekesalannya, hanya bisa menggeram. Meskipun keduanya memiliki dendam, tetapi di hadapannya petir iblis 5 warna dan 7 tingkat akan segera turun, ini bukanlah lelucon,
dan Shen Hong khawatir Xiao Yan akan mengganggu mereka menerima petir tersebut, karena itulah dia bersikap begitu tenang. Xiao Yan, mundur. Meskipun Anda telah memperoleh resep pil obat tingkat 8 yang hampir sakral, pil obat tingkat tersebut tidak dapat dimurnikan hanya dengan mengandalkan kekuatan jiwa Anda untuk mencapainya. Kekuatan jiwa dan dendam, ditambah dengan teknik yang terampil dan canggih, sangat diperlukan bagi ketiganya. Xiao Yan, aku, Yao Yichen, adalah pemenang utama festival klan Yao ini. Melihat senyum di wajah Xiao Yan, entah mengapa, Yao Yichen merasa merinding, tetapi sudut mulutnya berkedut. Kesombongan di puncak itu sungguh luar biasa. Kali ini, pada akhirnya, dia tetap menang. Xiao Yan acuh tak acuh dan tidak berbicara, karena tujuan Xiao Yan bukanlah mereka. Xiao Yan sedang menunggu, dia menunggu hingga malapetaka yang menimpa ketiga orang ini benar-benar mereda. Saat mereka jatuh dari langit, saat itulah kesempatan terakhirnya. Xiao Yan, .co. Ling Zixi bertanya dengan curiga melihat ekspresi acuh tak acuh Xiao Yan, seolah-olah dia bisa mencium sesuatu dengan tajam. Aku ingin mencoba. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum, tidak malu, lagi pula, tidak ada yang akan percaya hal seperti itu. Apakah kamu gila? Kekuatan 7 petir sihir mendalam bukanlah sesuatu yang dapat kau tangani hari ini, apalagi dengan kurangnya semangat bertarung dalam tubuhmu. Jika kau memaksakannya, aku khawatir kau akan hancur. Kegagalan bukanlah hal yang mengerikan. Ling Zixi buru-buru panik, matanya yang indah menyipit tajam, dan dia menjerit. Yao Yichen, kau begitu yakin bahwa petir 7 iblis 7 warna milikmu dapat memenangkan tempat pertama dalam upacara besar? Petir iblis 7 warna yang mendalam memang merupakan puncak dari pil tingkat abadi tingkat 7, tetapi sayangnya, masih banyak pil yang jauh lebih ampuh darinya. Xiao Yan menoleh dan menatap Yao Yichen. Pil itu mengandung warna api yang sangat langka dan luar biasa. Meskipun 7 petir iblis yang mendalam sangat ganas, aku sudah mempersiapkan diri, jadi Xiao Yan, alat hitung kecilmu tidak berguna. Yao Yichen berpikir bahwa Xiao Yan bermaksud mengatakan bahwa dia tidak mampu menghadapi cobaan petir tingkat ini, jadi dia mencibir. Dia adalah seorang jenius terhormat dari keluarga medis, tetapi dia memiliki segalanya untuk berurusan dengan harta karun kesengsaraan petir, bagaimana mungkin dia tidak mampu menangkap kesengsaraan petir itu sendiri? Tidak, kamu salah. Kalian semua salah. Kaulah yang seharusnya mundur, kata Xiao Yan, mendongak tanpa menoleh, memandang 3 awan badai yang menjulang di atas kepala mereka bertiga, dan berkata sambil tersenyum. Pada saat yang sama, kobaran api yang dahsyat menyapu keluar, menyelimuti langit dengan awan dan lei, membentuk dunia api. Orang ini, karena dia tidak bisa membuat pil obat, tidak tahan dengan pukulan ini, betapa bodohnya dia sekarang. Beberapa orang lemah menyaksikan Xiao Yan benar-benar pergi ke tempat berkumpulnya 3 awan badai. Mereka tak kuasa menahan rasa heran. Boom! Xiao Yan tidak mempedulikan mereka. Api jiwa batu ember yang menyilaukan di tubuhnya menyapu keluar, memperlihatkan api undead, dengan mudah membentuk lautan api, mengisolasi dari dunia, dan mengumpulkan 3 kesengsaraan petir paling menakutkan menjadi satu. Perasaan itu seperti seseorang yang mencari kematian dan ingin jatuh di sini dengan kekuatan 3 guntur. Bagaimana mungkin orang ini begitu baik? Dia membantu kita melawan bencana petir. Mungkinkah dia membutuhkan kekuatan Lei Jie untuk menempa tubuhnya? Lagi pula, saat dia berurusan dengan Yan Xuan barusan, kekuatan semacam itu agak mirip. Shen Hong, Yao Yichen, dan Ling Zixi mundur sedikit tanpa sadar, bergumam dalam hati mereka. Bahkan dengan keberadaan puncak juling, setelah periode pemurnian yang panjang, tubuh mereka sekarang cukup lemah. Jika mereka menerima bencana petir, saya khawatir akan membutuhkan banyak usaha. Sekarang mereka memiliki kuli gratis seperti Xiao Yan, mereka tentu saja tertawa. Mulutnya terbungkam. Tunggu, masalah ini seharusnya tidak sesederhana itu. Konten promosi. Tapi siapa yang harus disalahkan? Aku belum bisa mengatakannya untuk sementara waktu. Yao Yixuan bingung, tetapi dia melihat kuali obat api di puncak ke-8 Xiao Yan, dan tampaknya masih ada sedikit panas di dalamnya. Dan di dalamnya, muncul pil muda, tetapi tidak memiliki energi apapun. Tampaknya Xiao Yan belum sepenuhnya menggabungkan semua kekuatan obat ke dalam pil. Bukankah dia sudah menyerah? Mengapa api di dalam kuali obat belum padam?
Mengapa mengambil risiko ancaman kematian untuk mengambil perampokan petir itu? Dan bukankah itu 3 cobaan petir paling menakutkan dalam upacara agung ini? Kekuatan petir itu cukup untuk benar-benar melenyapkannya. Boom! Yao Yixuan diliputi oleh berbagai pertanyaan, tetapi sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, muncul sosok hitam di samping Xiao Yan di langit. Bayangan hitam itu memiliki panjang yang sama persis dengan tubuh Xiao Yan, seolah-olah dipahat dari cetakan yang sama, bahkan kekuatannya pun sama, energi yang meluap keluar seperti sebuah sumber. 7 dewa petarung bintang telah selesai. Selain itu, ini adalah kondisi kekuatan puncak, yang sama sekali tidak seperti suasana lesu Xiao Yan. Itu, klon jiwa. Sejenak, Yao Wanwan hanya merasakan sakit kepala dari dunia luar. Melihat kedua Xiao Yan, secercah kegelisahan muncul di hatinya. Dia memiliki firasat yang agak tidak menyenangkan. Pria ini sangat nakal saat bermain kartu, dan saya khawatir kali ini dia akan mengeluarkan beberapa hal aneh lagi. Bagaimana? Kau yakin? Melihat Xiao Lei muncul, Xiao Yan bertanya dengan lembut. Ekspresi Xiao Lei tiba-tiba sedikit berubah, tetapi terlalu lemah, dan Xiao Yan tidak menyadarinya. Mendengar suara Xiao Yan, Xiao Lei mengangguk tiba-tiba. Jika memang demikian, berikan suara yang baik. Tolong angkatkan untukku. Begitu suara keduanya berhenti, tubuh mereka tiba-tiba menegang, dan kemudian, di bawah tatapan banyak orang, mereka langsung menuju ke 3 awan petir yang menakutkan itu. Bahkan kuali obat api lemah di puncak ke-8 Xiao Yan pun ikut terlibat. Aku tidak tahu apa yang ingin dilakukan orang ini. Orang ini, bukankah dia ingin menggunakan kekuatan pil petir kesengsaraan untuk menyatu menjadi pil? Melihat langkah putus asa Xiao Yan, banyak pendekar kuat mencibir. Wajah lelaki tua itu muram, dan kepanikan muncul. Pria ini sangat manusiawi. Nima, orang gila ini. Melihat Xiao Yan dan keduanya langsung terjerat dalam kesengsaraan petir, beberapa alkemis di seluruh lembah pengobatan diam-diam mencibir. Tingkat dan Lei seperti itu, seseorang mungkin akan langsung hancur. Setelah jeda, sosok mereka kembali dengan cepat, menjaga jarak yang sangat aman dari awan petir dan kesengsaraan di langit, tetapi mereka sangat penasaran di dalam hati mereka, apa sebenarnya perilaku Xiao Yan yang menantang maut itu. Robek itu, Xiao Yan dan Xiao Lei baru saja menyelam ke dalamnya, dan tiba-tiba pancaran petir terus berlanjut, dan fluktuasi samar yang terpancar darinya menyebabkan kulit Xiao Yan terasa sangat sakit. 3 warna, 5 warna, dan 7 warna. 3 petir 7 iblis yang sangat ganas itu tampaknya mampu menghancurkan tubuh Xiao Yan dengan satu pukulan, tetapi ukuran dan kekuatan luar biasa yang terkandung di dalamnya justru yang dibutuhkan Xiao Yan hari ini. Xiao Yan memang telah meremehkan kekuatan luar biasa yang dibutuhkan untuk memurnikan pil suci. Selain pertempuran awal dengan Yan Xuan, puncak juling telah hancur, dan sekarang dia hanya bisa mencobanya. Jika kau tidak berhasil, jadilah dermawan. Cepatlah. Xiao Yan mengerutkan kening, dan Xiao Lei saling memandang, sehingga mereka berdua tahu niat masing-masing, dan kekuatan yang sangat menyilaukan segera muncul dari tubuh mereka. Di tengah-tengah, matanya tertuju pada 3 petir misterius berkekuatan 7 di atas langit. Perampokan pil itu mengandung energi yang sangat melimpah dan dahsyat. Jika Xiao Yan bisa menggunakannya, lalu apa yang salah dengan keberhasilan pil suci kali ini? Namun, jika gagal, nasibnya mungkin sudah jelas dengan sendirinya. Orang ini, apa yang akan kau lakukan? Seketika itu juga, mengikuti tingkah laku aneh Xiao Yan yang seperti orang mati, banyak sekali sosok yang menatapnya secara bersamaan. Di atas langit, di wilayah yang telah lama diisolasi oleh api suci Xiao Yan, puluhan badai petir dahsyat yang dipimpin oleh 3 awan badai terus bergemuruh. Pemandangan seperti itu, sungguh menakutkan. Lakukan. Melihat kekuatan petir yang mengerikan di sekitarnya, Xiao Yan mendengus dingin, dan kekuatan mendalam keduanya tiba-tiba muncul. Xiao Lei memimpin, pola kilat di tubuhnya berkedip-kedip, dan sekuat dinding tembaga dan dinding besi. Jejak guntur abu-abu terus berlama-lama, berdiri tegak di langit, membentuk garis pertahanan pertama, mencegat paksaan paling mengerikan di dunia. Adapun Xiao Yan, kekuatan tubuhnya lemah, tetapi dia perlahan-lahan duduk di udara, dan kekuatan tubuhnya membakar kuali obat apinya sendiri. Di bawah perlindungan Xiao Yan yang sangat cerdik itulah dia perlahan-lahan terjun ke dalamnya. Ini tidak baik. Melihat tindakan Xiao Yan seperti itu,
mata indah Yao Yixuan menjadi sangat rumit, sedikit rasa tidak nyaman menghilang dalam sekejap, dan pada saat ini, berubah menjadi kengerian yang tak terhitung jumlahnya. Tindakan Xiao Yan, bagaimana dia membantu ketiganya merebut Dan Lei, dia hanya ingin menggunakan kekuatan Dan Lei untuk menyalurkan kekuatan ke dalam pil sucinya, sehingga dapat melelehkan Dan Lei sepenuhnya. Karena kekuatannya sudah tidak mencukupi, dia tidak bisa berhasil melelehkan pil tersebut. Orang ini, kalau kalah dia juga rugi. Namun jika berhasil, saya khawatir saya akan menjadi orang nomor 1 di dunia dalam bidang penyempurnaan obat-obatan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Metode-metode ini terlalu menakutkan. Yao Yichen tak kuasa menahan napas saat itu, suaranya menjadi sangat serius, dan berkata, 3 keping petir iblis 7 tingkat, ditambah beberapa kesengsaraan petir yang dahsyat. Jadi Xiao Yan berbicara dan tertawa tentang pemandangan yang luar biasa ini. Tak seorang pun bisa menandingi keberanian dan keteguhan hati seperti ini. Kekuatan 7 petir sihir mendalam bukanlah sesuatu yang dapat dikuasai dengan sukses oleh Dosian bintang 7 yang tidak memiliki doki. Dengan berkah dari 3 awan petir, bahkan seorang immortal petarung bintang 8 pun hanya bisa dikalahkan. Ketamakan saja tidak cukup untuk menelan seekor gajah, hati-hati jangan sampai membunuh dirimu sendiri. Shen Hong menggertakkan giginya sambil melihat sikap Xiao Yan. Ia tentu saja tidak ingin Xiao Yan berhasil, tetapi karena pemandangan mengerikan di langit, ia tidak akan membuat masalah dengan ketidakberdayaannya. Lagi pula, begitu kau terjerumus ke dalamnya, itu sama saja dengan mengirimmu ke kematian. Boom! Sebelum percakapan antara beberapa orang itu berakhir, badai petir tiba-tiba muncul dari 3 atau 7 petir misterius di langit di wilayah lautan api. Trik kecil mengukir serangga. Xiao Lei mencibir saat melihat ini. Petir abu-abu di sekitar tubuhnya menempel di tinjunya, dan dia melangkah maju untuk melakukan serangan menerjang. Di atas tinjunya, matahari, bulan, dan petir bermekaran. Hancurkan! Boom! Dalam sekejap, gunung dan sungai bergejolak, dan kilat petir yang tak terhitung jumlahnya meluap dari pusat pertempuran antara keduanya. Bahkan badai petir yang tampak dahsyat pun perlahan-lahan diredam oleh Xiao Lei. Kengerian itu membuat bulu kuduk merinding. Dang dang dang, sesaat setelah Xiao Lei menerima serangannya, badai petir serupa muncul dari tubuh Xiao Lei, dan meraung ke arah Xiao Yan. Menuju kuali obat api di depannya. Badai petir ini juga merupakan kekuatan yang dihasilkan oleh 7 petir iblis mendalam. Serangan Xiao Lei barusan hanya menyaring sebagian kecil dari kegilaan yang ada di dalamnya. Kiang-kiang, dengan suntikan kekuatan badai petir dan guntur, dan ditekan serta dikendalikan oleh Xiao Yan dengan kekuatan jiwanya, untuk sesaat, fluktuasi energi yang mengejutkan meletus dari kuali obat yang sekarat. Dan di dalam kuali obat, cairan penetralisir dan ular yang menelan rumput langit tetap tenang sepanjang waktu, dan cairan obat inti 2 rasa terakhir juga didukung oleh energi ini, dan berkumpul menuju pil muda. Bang bang bang, dengan suara itu, energi yang menyilaukan langsung menembus tripod obat, dan seberkas energi warna-warni melesat ke langit. Banyak sosok yang tercengang melihat sebuah pil bulat di atasnya. Di atas, sentuhan aura terkuat yang melampaui segala sesuatu muncul dengan lembut. Tingkat ke-8 dari tingkat suci, tingkat bumi, pil transformasi jiwa surgawi, lahirlah. Melihat tatapan tercengang orang-orang di sekitarnya, suara Xiao Yan terdengar seperti suara guntur yang menggelegar, bergema di seluruh pegunungan yang megah. Awan perampok, seperti bola batu yang kempes, menghilang satu demi satu. Pada saat yang sama, di seluruh pegunungan, jejak terakhir energi langit dan bumi mendidih seketika. Di tanah, pasir dan bebatuan beterbangan, pepohonan yang tak terhitung jumlahnya berguncang hebat, dan bahkan kehampaan memancarkan jejak kehancuran yang langka, serta kebijaksanaan spiritual yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan. Binatang iblis itu sangat tenang dan sangat rendah hati, dan tampak memberi penghormatan yang tak terhitung jumlahnya kepada pil obat ini, seolah menunggu sesuatu datang. Di langit, lengkungan cahaya keemasan melayang perlahan seperti matahari pagi, disertai semburan hujan pelangi yang menyegarkan, yang mengungkapkan vitalitas tanpa batas. Saat lengkungan cahaya keemasan itu muncul, seluruh gunung altar, dan banyak alkemis yang telah menyelesaikan kompetisi, semuanya terdiam dengan hikmat. Dia benar-benar berhasil. Benar-benar, pil suci, bajingan ini.
Shen Hong yang berada di bawah melihat pemandangan ini, matanya menjadi sangat tajam, sudut mulutnya membentuk sindiran, dan niat membunuh yang tak berujung menjadi semakin jelas. Mengapa manusia biasa di sesi pertama mampu memurnikan pil obat yang melampaui kemampuan mereka? Dan tetap suci. Selain adanya dendam di antara keduanya, benih kecemburuan mau tak mau perlahan-lahan berakar dan tumbuh. Boom! Dan tepat ketika Xiao Yan hendak menghadapi visi yang lahir dari pil suci, Xiao Lei tidak memiliki rekrutan di langit dan tidak ada jejak berbicara kepada Xiao Yan. Petir abu-abu di tubuhnya. Sepasang baju zirah tempur yang tertutup salju terbentuk, dan sebuah mulut terbuka membentuk pusaran dahsyat yang seketika melahap sisa kekuatan petir dan malapetaka. Seluruh proses itu berlangsung seperti air yang mengalir, tanpa sedikit pun keraguan. Xiao Lei, apa yang kau lakukan? Melihat ini, Xiao Yan tidak menunggu hujan pelangi dan kesengsaraan petir emas datang. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Xiao Lei ini sepertinya telah menyerap kesengsaraan petir sebelumnya dan menjadi sangat aneh. Hei, percuma saja menyimpannya. Xiao Lei memasukkan semua sisa kekuatan petir ke dalam tasnya. Tampaknya kekuatan misterius dan penuh teka-teki sedang pulih di tubuhnya. Dia segera menjilati sudut-sudut mulutnya yang aneh, lalu berubah menjadi meteor. Ia masuk ke alam jiwa Xiao Yan, dan terlepas dari keraguan Xiao Yan, tampaknya ia telah pergi untuk memurnikan kekuatan petir yang begitu besar. Apa-apaan si orang ini? Sepertinya ini di luar kendali saya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Avatar jiwa adalah wujud yang makmur dengan tubuh utama, dan kekuatan serta kemampuan bertarungnya sama. Namun, seperti transformasi Dewa Naga, Fen Jue, dan lain-lain, Xiao Lei belum mewarisinya dengan sempurna. Meskipun mampu mengendalikan klon jiwa dan hal-hal lainnya, Xiao Lei mengetahui semua kemampuan bertarung Xiao Yan lainnya. Tak ada waktu untuk memikirkan masalah Xiao Lei. Xiao Yan mengangkat kepalanya, tekanan luar biasa seperti 100.000 gunung menekan kepala Xiao Yan, menyebabkan napas Xiao Yan menjadi sangat kacau. Langit yang luas, seperti 7 guntur iblis mendalam dan beberapa awan petir yang tak tembus, telah dibersihkan oleh Xiao Lei di bawah pengabdiannya. Di puncak langit, sebuah lengkungan cahaya keemasan seperti bayi yang baru lahir, dan meskipun belum sepenuhnya muncul, kekuatan cahaya yang tersisa cukup untuk mengancam para petarung sejati dari 8 dewa bintang. Weng Ham, hujan pelangi turun seketika, dan hembusan napas yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke bawah, menyejukkan pegunungan ini, membuatnya sangat makmur, dan membuat banyak orang merasa seperti hembusan angin musim semi. Merayap, setelah beberapa menit, seluruh langit, kilauan keemasan yang menyilaukan perlahan mekar, dan seberkas cahaya keemasan berdiri di awan seperti pilar langit, dengan daya tarik yang tak tertahankan antara langit dan bumi. Ayo. Huho, transformasi keempat Dewa Naga, bayangan jiwa petarung, kata Xiao Yan sambil sedikit tersenyum, matanya menjadi sangat dalam, dan sekarang tubuhnya hampir kehabisan ki bertarung, dan dia hanya bisa mengandalkan kekuatan ini untuk melawan. Sungguh metode yang menakutkan. Tapi guntur apa yang ditimbulkan orang ini, kenapa aku belum pernah mendengarnya? Tidak pernah ada cobaan petir emas di antara pil suci. Yao Wanwan sangat terkejut. Tampaknya tindakan Xiao Yan telah melampaui pemahamannya. Adapun orang-orang lain di gunung altar itu, mata mereka menyipit dan mereka menatap Xiao Yan dengan saksama. Akankah kali ini berhasil? Xiao Yan ini memiliki metode yang sangat menakutkan. Tubuh Hunmu menggeliat, dan dia berdiri di langit. Dia hanya mengeluarkan petir sihir 7 tingkat 6 warna, tetapi pada saat petir sihir itu muncul, petir itu dihamburkan oleh pancaran cahaya emas Xiao Yan. Sepertinya iblis 7 tingkat sangat takut dengan busur petir emas yang terkandung dalam pancaran cahaya emas itu. Bisakah dia berhasil? Kata Yao Yichen dengan tekanan besar di matanya. Aku tidak tahu, tapi mari kita tunggu dan lihat. Ling Zixi menggelengkan kepalanya dan berkata, hal semacam ini, bahkan dia sendiri pun tidak bisa memprediksinya. Di akhir upacara besar ini, aku akan menantangnya, kata Yao Yichen dengan tatapan tegas. Menurutnya, Xiao Yan menggunakan kekuatan manusia biasa untuk menggunakan kekuatan 7 petir iblis mendalam untuk melelehkan pil tersebut. Saat pil suci itu tercipta, dia sudah kalah. Bahkan jika Xiao Yan tidak berhasil mengambil alih kesengsaraan petir, dia tetap akan kalah. Saudaraku, cepat atau lambat kau akan melampauinya. Aku percaya padamu.
Yao Yixuan juga berkata sambil tersenyum, dia tentu saja mengenal temperamen Yao Yichen. Meskipun dia bangga, itu berasal dari kekuatan dan ketangguhannya sendiri. Sekarang Xiaoyan telah diserang satu demi satu, itu telah membangkitkan kekuatan batin tubuhnya. Makna perbandingan adalah untuk melangkah ke arah yang baik. Sudah dimulai, entah siapa yang mengatakannya, dan seluruh pegunungan mulai bergetar. Dong dong dong, sinar keemasan melintasi langit, menembus langit secara tiba-tiba, dan di tengah sinar itu, sebuah lengkungan guntur keemasan yang melompat dan bergemuruh, mengamuk seperti sambaran petir, dan sepertinya kemanapun ia pergi, semuanya mati. Ayo, Xiaoyan meraung, sisik di atas tubuhnya berubah menjadi setengah naga, dan dua bayangan jiwa setelah penggabungan roh petarung meningkatkan kekuatan Xiaoyan hingga puncaknya. Boom, sinar keemasan itu bergulir dan meraung dengan dahsyat, memancarkan gelombang yang sangat menakutkan seperti binatang buas, seolah-olah menyatakan ketidaktahuan Xiaoyan. Saat berkas cahaya keemasan itu jatuh, ia langsung bergetar hebat. Akhirnya, seluruh energi berkas cahaya keemasan itu tiba-tiba menyusut, terkondensasi menjadi anak panah emas dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tanpa ragu-ragu, ia langsung muncul dari langit. Anak panah itu melesat keluar dari awan, menghancurkan ruang angkasa, membawa kekuatan langit dan bumi, dan memberikan hukuman ilahi yang paling mematikan kepada Xiaoyan. Bang bang bang, anak panah emas itu diselimuti oleh busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya. Setelah muncul, mereka mengamuk di langit dengan kekuatan petir yang dahsyat dan mematikan, mengubah seluruh dunia menjadi dunia emas, kilauan emas yang menyilaukan, dan anak panah itu tanpa ampun, akhirnya mengenai tubuh Xiaoyan di bawah pengawasan banyak orang. Robek, panah-panah emas itu belum mendarat di tubuh Xiaoyan, dan ketika busur petir emas itu menyentuh tubuh Xiaoyan, mereka berubah menjadi ular petir emas yang tak terhitung jumlahnya dan menyebar. Gerak, situasi ini tidak berlangsung lama, dan bayangan semangat bertarung Xiaoyan diambil darinya, karena Xiaoyan tahu bahwa jika ini terus berlanjut, semangat bertarungnya akan hilang lagi, tetapi dalam kasus ini, napas Xiaoyan tiba-tiba menjadi jauh lebih cepat, dan bahkan sisik sang tiran pun berkedip dengan sedikit kegilaan. Bersamaan dengan suara itu, semangat bertarung pun lenyap, busur petir emas juga menghilang, tetapi panah emas yang berisi paksaan langit dan bumi tiba-tiba menusuk jantung Xiaoyan, mencoba menghancurkannya dengan satu pukulan. Hanyalah sebuah petir, bagaimana bisa dibandingkan dengan skala Raja Naga? Xiaoyan meraung dingin, dan seketika kekuatan setengah naga di tubuhnya ditampilkan, dan skala penguasa bawah tanah berputar di dalam tubuhnya dengan kecepatan tinggi. Untuk sesaat, panah emas itu malah terhenti. Hancurkan ke arahku. Otot-otot Xiaoyan menegang, jantungnya berdebar kencang di dadanya, dan kekuatan naga di atas lengannya tanpa ragu-ragu dilepaskan, langsung membawa panah emas itu. Kaca-kaca, dalam sekejap mata, panah-panah emas itu tiba-tiba retak berkali-kali, dan Xiaoyan langsung melayangkan tinjunya, menghancurkan panah-panah emas itu seketika. Pada saat itu, semua awan petir di langit perlahan menghilang, begitu pula tubuh Xiaoyan. Jatuh ke puncak ke-8 seperti bunga yang layu dan pohon willow yang hilang, meskipun transformasi setengah naga tidak mengalami kerugian, kondisinya menjadi sangat suram. Pil obat aneh di tangannya juga tidak mengeluarkan suara. Tidak ada kejadian yang tidak disengaja. Aroma menyegarkan muncul, tetapi tidak ada kegelisahan mental. Akar penyebabnya tampaknya adalah jejak energi suci yang disuntikkan oleh Xiaoyan sebelumnya. Saat ini, para penonton terdiam. Berhasil. Melihat penampilan Xiaoyan, semua orang yang hadir tercengang, dengan ekspresi tak percaya. Anak panah emas tadi tampak sederhana, tetapi hanya orang-orang kuat di pegunungan terpencil seperti Hunmu dan lainnya yang dapat merasakan kekuatan langit dan bumi dari dalam. Hancur dan binasa, jatuh di bawah kekuatan ilahinya. Selain itu, setelah mengonsumsi dan lei, dia harus menghadapi cara-cara seperti pil obat, dan akhirnya, di bawah pengaruh Xiaoyan, semuanya menjadi cukup mudah. Saudara Xiaoyan, pada saat ini, mata lembut Suner berkilat dengan sedikit kebanggaan. Segera, dia mengambil wujud Yanting, melayang perlahan, melintasi kehampaan, dan melangkah ke pegunungan Linggu, seperti kucing jinak yang diam-diam menjaga sisi Xiaoyan. Xiaoyan telah berhasil menyempurnakan pil obat tersebut, dan tidak ada lagi yang perlu dilakukan selanjutnya. Nyonya,
Sisik di tubuh Xiao Yan sudah sangat redup, bahkan sensasi terbakar dan mati rasa terus muncul, dan bahkan tidak ada jejak dendam di tubuhnya, dan dia tiba-tiba bersandar ringan di bahu Suner. Di bahu Suner, dengan lesu. Saudara Xiao Yan, kau telah melakukan pekerjaan yang baik. Suner menopang Xiao Yan dengan kedua tangannya, dan kekuatan api murni itu tersalurkan, meringankan kondisi lemah Xiao Yan, dan kesedihan di hatinya menjadi semakin jelas. Haha, festival klan tabibku memang sudah lama tidak semeriah ini. Upacara besar telah berakhir. Saya juga meminta semua peserta untuk mengeluarkan pil obat yang telah kalian racik dan menyerahkannya kepada apoteker tingkat tinggi kami untuk dinilai dan diverifikasi. 10 menit kemudian, apoteker nomor 1 di daratan Tiongkok juga akan mendapatkan miliknya. Dalam adegan ini, Yao Wanwan terkekeh pelan, tetapi bahkan jika dia tidak perlu berbicara, saya khawatir apoteker nomor 1 di benua ini sudah mendapatkan penghargaan terakhirnya. Dong dong dong. Begitu suara Yao Wanwan terdengar, 10 pil obat tingkat 7 abadi dengan ekspresi berbeda muncul satu persatu. Pil-pil obat ini sudah memiliki kecerdasan yang baik, tetapi di bawah selubung petir emas Xiao Yan pun menjadi tenang, sehingga mudah ditaklukkan oleh siapapun. Mereka berbentuk manusia buas, dan jumlahnya tak ada habisnya. Sayangnya, hanya pil suci yang dimurnikan oleh Xiao Yan yang seluruh tubuhnya bulat dan tidak berubah bentuk. Namun, pil obat ini jauh lebih menakutkan daripada pil obat yang dimurnikan oleh siapapun. Xiao Yan, jangan terlalu senang, setelah upacara besar ini, akan ada babak selanjutnya, aku akan membuatmu menyesalinya. Melihat kekayaan dan kecantikan Xiao Yan, Shen Hong tak kuasa menahan senyum sinis, dan niat membunuh yang tak terbatas pun tercurah dalam dirinya. Asalkan dia membunuh Xiao Yan, sang alkemis pertama akan berada di posisi yang berbeda. 10 menit berlalu begitu cepat. Hehe, festival klan tabib ini telah berakhir, dan juara terakhir juga berasal dari sana. Aku menyatakan ini atas nama Patriark Klan Pengobatan. Juara dari upacara agung keluarga Yao ini adalah Xiao Yan. Begitu suara Yao Wanwan terdengar, suasana di antara penonton langsung riuh, dan rasa iri pun tak bisa ditahan. Apoteker muda setingkat Santo seperti itu belum pernah terdengar sebelumnya. Sungguh mengejutkan bahwa orang ini telah menyempurnakan Suan dan Suci tingkat 8, bahkan sekarang aku tidak mengerti mengapa tidak ada penglihatan transformasi. Aku malu. Melihat Xiao Yan, Yao Wan sangat marah dan berkata sesuatu yang kelam. Hehe, berkat kerendahan hati para pria perkasa, anak laki-laki itu mendapatkan gelar ini karena keberuntungan. Ngomong-ngomong, sebenarnya aku adalah penguasa wilayah api tak berujung. Jika kau tertarik, kau bisa bergabung. Nanti saat waktunya tiba, kau bisa memurnikan pil obat dan lain-lain. Junior akan memberimu kemudahan yang baik. Melihat waktunya sudah tepat, Xiao Yan juga mengungkapkan identitasnya sendiri. Lagi pula, jika apoteker pertama di benua Kaisar Dou direbut oleh generasi yang tidak dikenal, aku khawatir keluarga Yao juga akan sangat gelisah. Wilayah api tak berbatas. Mendengar ucapan pembuka Xiao Yan, para petarung kuat lainnya juga mengangguk. Mereka tentu saja sudah mengetahui beberapa berita tentang wilayah api tak berbatas, tetapi sekarang gelar alkemis nomor 1 di daratan utama pasti akan membantunya menambah kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Upacara agung telah usai, keluarga tabib saya akan dengan hangat menjamu Anda, dan mereka yang ingin tetap tinggal juga dapat minum sepuasnya. Selama periode ini, festival klan tabib akan berlanjut untuk sementara waktu. Yao Xuanyi dan yang lainnya tertawa. Haha, festival klan tabib benar-benar peristiwa langka yang terjadi dalam 100 tahun. Petik 2. Suara-suara terdengar satu demi satu, tetapi beberapa tokoh penting juga memperhatikan Xiao Yan dan tampak sedang mempertimbangkan beberapa hal. Wilayah api tak berujung kini telah menjadi kekuatan yang tangguh di benua Dodi, dan sekarang mendapat dukungan dari klan kuno dan kekuatan nomor 1 di benua tersebut. Para senior, sepertinya kalian telah melupakan sesuatu yang sangat penting. Para kontestan berhak menantang sang juara. Jika mereka mengalahkan sang juara, mereka bisa menggantikan posisi juara. Pada saat itu, setelah Shen Hong pergi, penonton terdiam. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan dalam upacara agung ini, bahkan beberapa immortal petarung bintang 8 pun tidak akan berani melawannya secara langsung. Pada akhirnya, bahkan Yao Yichen, orang yang sombong di langit,
kehilangan keberanian untuk menghadapinya. Betapa percaya dirinya Shen Hong, yang bahkan tidak bisa mendapatkannya. Memang ada hubungan seperti itu. Mendengar ucapan pembuka Shen Hong, Yao Wanwan pun mengulanginya, namun alisnya berkerut, berpikir keras. Awalnya, dia berpikir bahwa Xiao Yan telah menunjukkan kekuatan yang begitu menakutkan, dan seharusnya tidak ada seorang pun yang tidak akan berani menantangnya, jadi dia ingin melewatkan langkah ini. Shen Hong, apa yang kau lakukan? Mundurlah demi orang tua ini. Melihat gerak-gerik Shen Hong, monster tua Shen Si memarahi. Mereka sombong dan angkuh seperti Yan Xuan dari klan Yan. Mereka tidak membunuh Xiao Yan dengan kekuatan teknik terlarang. Kekuatan Xiao Yan sudah tidak lagi setara dengan kekuatan mereka. Shen Hong dari Sekte Xiyue, tantang juara Xiao Yan. Shen Hong tidak peduli dengan hal ini. Dia memiliki perjanjian dengan Liu Hao, dan ada banyak harta karun yang diberikan Liu Hao kepadanya. Tentu saja, dia ingin berusaha sebaik mungkin, meskipun itu hanya sebuah rahasia. Rahasia dirinya dan Liu Hao tidak diketahui oleh para ahli lainnya di Sekte Xiyue. Xiao Yan, apakah kau setuju? Yao Wanwan juga tidak mudah menolak. Lagi pula, apa yang dia katakan sebelumnya tidak mudah dilakukan di depan banyak orang berpengaruh. Aku setuju. Xiao Yan mengangguk, dan ada makna mendalam di matanya. Butuh waktu 1 jam untuk melupakan dendam, dan setelah itu, tantangan dimulai, kata Yao Wanwan tanpa daya. Wengom. Setelah Sun menarik napas, keduanya duduk bersila, berusaha memulihkan energi dendam yang telah terkuras di tubuh mereka. Ada banyak orang kuat dari keluarga tabib, dan ada banyak ramuan untuk memulihkan energi dendam tersebut. Apa-apaan si Shen Hong ini? Yao Yichen tak kuasa menggelengkan kepalanya. Awalnya, dia juga berniat menantang Xiao Yan, tetapi setelah menyaksikan kekuatan Xiao Yan yang menakutkan secara berturut-turut, dia hanya bisa bersumpah dalam hati bahwa dia akan mengalahkan Xiao Yan dengan cara yang jujur di lain waktu. Shen Hong ini berpikiran sempit, dan dia akan menanggung akibatnya. Dia tidak tahu obat apa yang dijual di dalam labu itu. Hunmu juga berdiri bersama. Aneh, kenapa tidak bisa menggunakan tata cara klan kuno, tidak bisa memanggil para senior Gu Yuan dan yang lainnya. Suner dengan lembut menjaga Xiao Yan, mencoba menggunakan tata cara klan kuno, tetapi tidak berhasil, namun dia tidak terlalu memikirkannya untuk sementara waktu. Tiba-tiba, suasana menjadi riuh. Keterampilan Xiao Yan dalam meracik obat dan kekuatan tempurnya terlihat jelas oleh semua orang. Apakah Shen Hong mengandalkannya atau pergi untuk mati? Untuk sementara waktu, semua orang juga menantikan tirai terakhir, tanpa mengetahui kejutan apa yang akan diberikan Shen Hong.